Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufrodi, mahasiswa PPG dalam jabatan, jurusan Matematika, Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Sriwijaya. Nomor UKG saya 2015 03086614, kemudian nomor peserta saya 0624482124019. Ya, hari ini bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 2 Gunung Sari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Pada semangat ya hari ini ya. Sudah siap ikut pembelajaran hari ini? Siap. Sudah. Kondisi HP sudah dicek? Baterai awas jangan sampai low. Sudah. Oke, alhamdulillah ya sudah pada siap belajar. Oke, untuk mengawali pembelajaran silahkan pimpin doa, Nufus. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nufus. Oke anak-anak, Bapak mengingatkan selama pembelajaran Jimit ini on cam semuanya ya, agar terlihat semua wajahnya di monitor dan Bapak bisa memantau aktivitas kalian selama Jimit ini berlangsung. Ya, kemudian Bapak mengingatkan nanti selesai Jimit ini isi presensi ya di Classroom, sudah Bapak kirim linknya, tapi nanti saja mengisinya di akhir pembelajaran. Ya anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur-unsur aljabar. Ya, kita sudah membahas apa itu variabel, koefisien, konstanta, suku, dan suku sejenis. Ada yang masih ingat apa itu suku sejenis? Hernawati ya, silakan. Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel yang sama. Mantap jawabannya ya. Suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Ya, bagus. Ada lagi mungkin jawaban lain? Syahid, silakan. Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Mantap, iya. Jawaban Hernawati itu betul sebenarnya. Cuma memang lebih lengkap jawaban Syahid. Ya, Nana ya. Jadi suku-suku sejenis itu suku-suku aljabar yang memiliki variabel dan pangkatnya yang sama. Jadi tidak cukup variabelnya sama, tapi pangkatnya juga harus sama. Oke, diingat-ingat lagi ya Nana ya. Karena itu masih ada kaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini aktivitas hari ini adalah kelanjutan dari aktivitas kita yang kemarin di hari Minggu ya, di aktivitas Classroom. Nah, aktivitas 2 hari ini Bapak mengharapkan kalian bisa menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Kemudian Bapak juga mengharapkan kalian bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yaitu aktivitas kita
selama 2 hari ini. Bapak izin share screen, di Bapak tunjukkan aktivitas kita di Classroom. Sudah terlihat anak-anak Classroom-nya? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Ya ini ya. Ini aktivitas kita yang kemarin nih. Yang pertama Bapak sudah mengirimkan materi di sini berupa bahan ajar dan PowerPoint. Nah, ini bahan ajar, kemudian PowerPoint, dan alhamdulillah kalian sudah mendownload dan membacanya. Dan ada beberapa juga yang komentar dan aktif bertanya nih di bahan ajar ini. Ya, terima kasih ya sudah aktif bertanya dan berkomentar. Kemudian Bapak juga sudah mengirimkan LKPD ya, sudah mengirimkan LKPD untuk kalian amati. Kemudian kalian juga bisa bertanya tentang hal yang belum dipahami dari LKPD itu. Ya, alhamdulillah ini juga ada beberapa yang aktif bertanya nih di LKPD. Nah, ini Syahid bertanya mengenai LKPD yang bagian 1C. Nah, ini alhamdulillah ya aktif bertanya. Kemudian kalian bisa menyelesaikan LKPD itu dari bahan ajar yang Bapak kasih tadi yang berupa PDF dan PowerPoint. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikannya dari sumber lain. Nah, bisa dari buku pegangan yang buku paket yang kalian pegang, atau dari sumber lainnya, dari internet atau yang lainnya. Kemudian Bapak menginstruksikan ke kalian untuk berdiskusi kelompok. Nah, LKPD ini kan kalian diskusi nih. Ada 3 kelompok di sini, kalian diskusikan 3 kelompok ini. Kemudian setelah selesai berdiskusi, Bapak juga menginstruksikan kalian untuk mengupload. Nah, untuk mengupload atau unggah kirim hasilnya di Classroom. Dan alhamdulillah ini kelompok 1 dari 4 orang ini sudah mengumpulkan semua dan sudah Bapak nilai semuanya. Kemudian yang kelompok 2 5 orang juga sudah Bapak nilai. Yang kelompok 3 ini baru 3 orang yang Bapak nilai ya. 1 orang nanti mungkin Bapak akan nilai ya. Yaitu aktivitas kita di kegiatan Classroom kemarin. Dan untuk pertemuan hari ini kita masuk ke tahap presentasi kelompok ya. Ke tahap presentasi kelompok. Tapi mungkin sebelum itu Bapak akan coba nih, biar lebih semangat dulu nih sebelum presentasi kelompok. Ada games. Nah, Bapak akan coba ada games ya. Ini namanya games aljabar nih. Sudah terlihat belum, Nak? Sudah ya? Nah, ini gamesnya ya. Pertama, kalian pilih 1 angka. Dari angka 1 sampai 9 pilih, bebas. Kemudian yang kedua, angka yang kalian pilih kalikan dengan 4. Oh, nanti ada hasilnya tuh kan. Berikutnya, hasil yang nomor 2 kalian kalikan dengan 2. Nah, ada hasilnya lagi tuh. Yang terakhir, hasilnya tambahkan sama bilangan yang pertama kalian pilih. Nanti tuh ada yang hasilnya 2 angka, ada yang 1 angka. Kalau 1 angka, itu Bapak bisa langsung jawab hasilnya berapa. Bisa tebak. Kalau yang 2 angka, kalian cukup sebutin 1 angka, nanti Bapak nebak yang angka yang lainnya. Oke, siap? Siap. Oke, mulai ya. Silakan pilih 1 angka dari 1 sampai 9. Sudah? Oke, angka yang kalian pilih kalikan dengan 4. Sudah? Kemudian hasilnya kalikan lagi dengan 2. Sudah?
Oke, hasil akhirnya kalian tambahkan dengan bilangan yang pertama kalian pilih. Sudah? Sudah ada hasilnya? Apa masih ngotret? Sudah. Sudah. Oke. Coba Ais, hasilnya 2 angka apa 1 angka, Ais? 2 angka. Sebutin 1 angkanya, boleh yang depan atau yang belakangnya. 2. 2, berarti angka yang berikutnya 7. Betul nggak? Iya bener Pak. Ya, keren kan? Wah, bisa nebak angka tuh. Kok bisa Pak? Iya, makanya nanti kita belajar, coba hari ini belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Coba satu lagi ya. Puput, coba Puput. Angkanya 1 angka apa 2 angka, Put? 2 angka. Sebutin salah satunya, boleh puluhannya, boleh satuannya. Berapa? 6. 6. Ya berarti angka berikutnya 3 pastilah. Yes, iya. Ya, alhamdulillah. Itu ya. Oh, itu gamesnya nanti nih. Itu games kita di sini. Anak-anak sudah terlihat gamesnya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke. Ini kesimpulan games yang tadi kita lakuin nih. Ya, pertama kan kalian Bapak suruh pilih suatu bilangan. Bilangannya 1 sampai 9 tadi kan belum tahu tuh Bapak tuh, makanya ditulis A. Ini pertemuan sebelumnya disebut variabel kan. Kemudian Bapak instruksikan kalikan dengan 4, maka jadinya 4A. Kemudian yang ketiga, hasilnya kalikan lagi dengan 2. Oh, jadi 8A. Kemudian hasil yang 8A tadi jumlahkan sama bilangan yang pertama. Nah, ini kan udah masuk ke materi kita hari ini nih, penjumlahan operasi aljabar. Jadi 8A tambah A jadi 9A. Oke, kita masuk ke tahap presentasi kelompok. Silakan kelompok berapa yang mau presentasi hari ini? Ya, Aminah. Aminah dari kelompok 1 ya. Bapak yang share screen ya, karena kalian menggunakan HP. Bapak coba yang mempresentasikan, nanti ya Aminah yang membaca soal dan jawabannya. Ya, sebentar. Sudah terlihat belum? Sudah. Ya, ini kelompok 1. Silakan Aminah dibaca soalnya terlebih dahulu. Tabel di atas menunjukkan data jumlah bahan-bahan yang diperlukan buat kue kering untuk dijual oleh 3 orang penjual, yaitu Vira, Dewi, dan Ratna. Harga bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue tersebut yaitu harga tepung terigu X rupiah per kilogram, margarin Y kilogram, dan gula Z rupiah per kilogram. Yang A, tentukan biaya pembuatan kue kering yang harus dikeluarkan masing-masing oleh Vira, Dewi, dan Ratna. Yang B, tentukan biaya total yang harus dikeluarkan untuk membuat seluruh kue dari ketiga orang tersebut. Yang C, dari ketiga orang tersebut, manakah yang harus mengeluarkan biaya paling besar untuk membuat kue? Jelaskan. Nomor 2, Pak Andre memiliki sebidang sawah yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang sawah Pak Andre 3x ditambah 5 cm dan lebarnya 5x dikurangi 3 cm. Jika panjang sawah Pak Andre dimisalkan P dan lebar sawah L, tentukan hasil dari A, panjang dikurangi lebar, B, lebar dikurangi panjang. Ya, ini adalah jawaban dari kelompok 1, penyelesaian LKPD. Nomor 1, misal X harga tepung terigu per kilogram, Y harga margarin per kilogram, Z harga gula per kilogram. Yang A, biaya pembuatan kue kering Vira
6 kilo tepung terigu, 4 kilo margarin, dan 2 kilo gula. Maka bentuk aljabarnya yaitu 6X ditambah 4Y ditambah 2Z rupiah. Biaya pembuatan kue kering Dewi 12 kilo tepung terigu, 8 kilo margarin, dan 4 kilo gula. Maka bentuk aljabarnya 12X ditambah 8Y ditambah 4Z rupiah. Biaya pembuatan kue kering Ratna 15 kilo tepung terigu, 10 kilo margarin, dan 5 kilo gula. Maka bentuk aljabarnya adalah 15X ditambah 10Y ditambah 5Z rupiah. Oke, yang B. Yang B, biaya total untuk membuat kue kering. Biaya pembuatan kue Vira ditambah biaya pembuatan kue Dewi ditambah biaya pembuatan kue Ratna. Biaya pembuatan kue Vira 6X ditambah 2Z ditambah biaya pembuatan kue Dewi 12X ditambah 8Y ditambah 4Z dan ditambah biaya pembuatan kue Ratna 15X ditambah 10Y ditambah 5Z. Oke, lanjut. Dengan ini yang X-nya 6X ditambah 12X ditambah 15X ditambah 4Y ditambah 8Y ditambah 10Y ditambah 2Z ditambah 4Z ditambah 5Z sama dengan 6X ditambah 12X ditambah 15X itu sama dengan 33X ditambah 4Y ditambah 8Y ditambah 10Y itu 22Y dan ditambah 2Z ditambah 4Z ditambah 5Z itu 11Z. Maka bentuk aljabarnya 33X ditambah 22Y ditambah 11Z rupiah. Oke, bagus. Yang C-nya? Yang C, manakah yang harus mengeluarkan yang paling besar? Menurut kelompok kami itu Ratna, karena misal harga 1 kg tepung terigu itu 8.000, harga 1 kg margarin 15.000 dan harga 1 kg gula 10.000. Biaya yang dikeluarkan 3 orang tersebut Vira 6X ditambah 4Y ditambah 2Z. 6 dikali 8 sama dengan 48 ditambah 4 dikali 15 sama dengan 60 bah 10 sama dengan 20 rupiah 20.000. 60.000 ditambah 20.000 sama dengan 128.000. Oke, Dewi. Yang Dewi 12X ditambah 8Y ditambah 4Z. 12 dikali 8 sama dengan 96.000 ditambah 8 dikali 15 sama dengan 120 ditambah 4 dikali 10 sama dengan 40.000. 96.000 ditambah 120.000 ditambah 40.000 sama dengan 256.000. Yang Ratna 15X ditambah X ditambah 10Y ditambah 5Z. 15 dikali 8 itu 120 ditambah dikali 15 sama dengan 150 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 50.000. 120.000 ditambah 150.000 ditambah 50.000 sama dengan 320.000. Ratna ini nilainya paling besar. Oke, bagus. Nomor 2. Nomor 2 diketahui panjang sawah
Panjangnya 3x ditambah 5 cm, lebar sawahnya L dan lebarnya itu 5 cm. Yang ditanya, yang A panjang dikurangi lebar, yang B lebar dikurangi panjang. Jawab, yang A panjang dikurangi lebar sama dengan panjangnya 3x ditambah 5 dikurangi lebarnya 5x 3 sama dengan 3x ditambah 5 dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan dikurangi 5x ditambah 5 ditambah 3. 3x dikurangi 5x itu sama dengan 2x ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka hasil akhirnya adalah 2 min 2x ditambah 8 cm. Yang B? Yang B, lebar dikurangi panjang sama dengan lebarnya 5x dikurangi 3. Ini panjangnya 3x ditambah 5 sama dengan 5x dikurangi 3 dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 5x dikurangi 3x ditambah min 3 dikurangi 5 sama dengan 2x min 8 cm. Terima kasih Aminah untuk perwakilan kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang berikutnya Ya, mungkin Pak. ada lagi? Dari kelompok yang lain mungkin? Oh iya, Puput. Puput dari kelompok 2 ya. Sebentar. Sudah terlihat, Put? Sudah, Pak. Oke. Puput langsung ke jawabannya. Coba. Silakan, Put. Untuk harga margarin dimisalkan menjadi Y dan yang Z itu dimisalkan gula per kilogram. Jawaban yang A. Yang A, biaya pembuatan kue kering Vira dimisalkan menjadi 6x ditambah 4y ditambah 2z rupiah. Kue kering Dewi dimisalkan menjadi 2x ditambah 8y ditambah 4z rupiah. Biaya pembuatan kue kering Ratna dimisalkan menjadi 15x ditambah 10y ditambah 5z rupiah. Soal yang B. Biaya total untuk membuat kering, biaya pembuatan kue biaya pembuatan kue kering Dewi ditambah biaya pembuatan kue kering Ratna kan dapat diuraikan dimisalkan menjadi 6e tambah 4y ditambah 2z tambah 12x tambah 8y ditambah 4y ditambah 15x ditambah 10y ditambah 5z. Hasilnya 12x ditambah 15x, lalu ditambah lagi 4y ditambah 8y ditambah 10y, lalu ditambah 2z gampang, jadi variabelnya disamain aja. Hasilnya 33x ditambah 22y ditambah 4y ya. Jadi siapakah yang mengeluarkan biaya paling banyak untuk membuat kue? Yaitu adalah Ratna. Jika harga 1 kg tepung terigunya 10.000, 1 kg margarin 10.000, 1 kg gulanya 15.000, maka biaya untuk membuat kering
adalah bisa diuraikan menjadi vira, yaitu 6X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 6 dikali 10.000 ditambah 4 dikali 20.000 ditambah 2 dikali 15.000. Lalu 60 hasilnya 60.000 ditambah 80.000 ditambah 30.000, hasilnya 170.000. Dan Dewi bisa diuraikan menjadi 12 Z. Hasilnya 12 dikali 20.000 ditambah 4 dikali 15.000, hasilnya 120.000 ditambah 40.000. Dan Ratna bisa diuraikan jadi 15X ditambah 10Y ditambah 5Z. Hasilnya 15 dikali 10.000 ditambah 10 dikali 20.000 ditambah 5 dikali 15.000. Maka hasil yang didapatkan 550.000 ditambah 200.000 ditambah 75.000, hasilnya 425.000. Itu adalah hasil yang paling besar. Dan yang nomor 2, diketahui panjang sawah Pak Andre ya X ditambah 5 cm dan lebar sawah Pak Andre yaitu lebarnya 5X dikurangi 3 cm. Yang ditanyakannya adalah panjang dikurang lebar dan lebar dikurang panjang. Penyelesaiannya bisa diuraikan menjadi panjang dikurang lebar, yaitu panjangnya 3X ditambah 5 dikurangi lebarnya 5X dikurang 3 menjadi 3X ditambah 5 dikurangi 5X tambah 3. Nah 5 ditambah 3 ditambah lagi lebarnya 3X dikurangi min 5X dan hasilnya 8 dikurangi 2X cm. Oke, itu presentasi dari kelompok 2 ya. Ya, di sini ada perbedaan ya hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kita perhatikan. Coba kalian perhatikan semuanya di share screen yang Bapak tampilkan di sini. Untuk yang 1C kalian lihat, yang kelompok 1 itu memisalkan harga tepung terigunya 8.000, margarinnya 15.000, harga 1 kilo gulanya 10.000. Sedangkan untuk kelompok 2, ini di sini kita lihat tepung terigunya mau 10.000, margarinnya 20.000, gulanya per kilonya 15.000. Gimana itu anak-anak? Masih betul nggak cara seperti itu? Ya ini boleh, karena kita untuk menentukan siapa yang paling besar untuk pengeluaran biaya untuk pembuatan kue, kan tidak ada di soal harga tepungnya, margarin, gulanya. Jadi boleh kita misalkan dengan harga sebarang ya. Dan ternyata memang hasilnya sama gitu. Ratna itu yang paling besar. Di sini Ratna 320.000 biayanya. Kemudian yang kelompok 2 ini 425.000. Jadi tetap betul. Jadi berapapun yang kita misalkan harga bahan-bahan untuk membuat kuenya itu akan tetap betul. Yang diperoleh adalah Ratna yang paling besar. Ya, gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 2 ini juga Bapak lihat di sini ada perbedaan di jawaban A dan B di hasil akhir nih. Oke. Di hasil akhir yang A itu min 2X tambah 8. Kemudian untuk yang kelompok 2 ini seperti ditulis terbalik 8 min 2X. Kemudian yang nomor 2, kelompok 2 itu min 8 tambah 2X. Sedangkan kelompok 1 2X min 8. Kayak gitu tuh. Ada perbedaan ya. Itu masih betul nggak itu jawaban seperti itu? Ya, ada yang bisa nerangin?
Ya, Nufus. Silahkan. Kenapa, Bus? Karena tanda setiap suku masih sama. Tanda setiap sukunya masih sama. Oke. Terima kasih, Nufus. Ya. Mungkin maksud Nufus itu tanda setiap suku sama. Lihat di sini jawaban kelompok 1, 2-nya negatif ya. 8-nya positif. Jadi min 2x tambah 8. Sedangkan kelompok 2, nah ini tetap kan 2-nya negatif. Tuh, 8-nya positif. Hanya 8-nya ditulis di depan. Begitu pula yang B, min 8 tambah 2x itu akan sama dengan jawaban kelompok 1, 2x min 8. Tanda tiap sukunya sama, 2x plus, 8 itu negatif. Yang kelompok 2 juga sama, 2x-nya plus dan 8-nya negatif. Oke, itu hasil dari presentasi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian Bapak kasih post-test ini ya. Ya, ini post-testnya nih. Sudah terlihat belum post-testnya nih? Sudah. Oke. Sudah. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silahkan dari sekarang. Oke, anak-anak. Sudah ya, sudah 10 menit ya. Coba Saskia, coba. Ya, silahkan Saskia. 1. Misal X sama dengan 1 karung beras, maka pembelian beras pertama 3x tambah 10. Pembelian beras kedua sama dengan 2x tambah 6. Total beras yang dibeli pembelian beras pertama tambah pembelian beras kedua sama dengan 3x tambah 10 tambah 2x tambah 6 sama dengan 3x tambah 2x tambah 10 tambah 6 sama dengan 5x tambah 16. Maka bentuk aljabar dari total keseluruhan beras yang dibeli Pak Ferry adalah 5x tambah 16. Total keseluruhan beras yang dibeli Pak Ferry dengan 5x tambah 16. Sisa beras di rumah Pak Ferry sama dengan X tambah 2. Total keseluruhan beras yang dihabiskan oleh Pak Ferry selama hajatan adalah sama dengan total keseluruhan beras yang dibeli Pak Ferry diambil sisa beras di rumah Pak Ferry. X tambah 16 diambil X tambah 2 sama dengan 5X diambil X tambah 16 diambil 2. 4x tambah 14. Maka bentuk aljabar dari total keseluruhan beras yang dihabiskan oleh Pak Ferry selama hajatan adalah 4x tambah 14. Oke, terima kasih Saskia. Ya, alhamdulillah ya. Tadi jawaban yang pertama itu total beras yang dibeli itu 5x tambah 16 kg. Oke, kemudian beras yang dihabiskan selama hajatan itu 4x tambah 14 kg. Jadi nanti untuk yang lainnya silahkan di foto hasil post-testnya kemudian kirim ke WhatsApp grup. Oke, jadi biar nanti Bapak koreksi. Oke, yang berikutnya akan Bapak kasih tugas ya, PR 5 soal uraian di classroom linknya. Nanti dikumpulkan maksimal esok hari pukul 9 pagi ya anak-anak ya, itu sebagai latihan. Oke anak-anak, apa kira-kira kesimpulan pertemuan hari ini? Eis ya, silakan Eis. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada bentuk aljabar yang semuanya memiliki variabel bersama. Iya, terima kasih Eis atas jawabannya. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan Ya Pak. yang memiliki variabelnya yang sama. Oke, ada yang lain?
Oke, Novus. Ya, silakan. Penjumlahan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada bentuk aljabar yang suku-suku jenis. Iya, betul. Ya, jawaban Eis dan Novus juga betul ya. Eis tadi menyebutkan penjumlahan pengurangan aljabar itu syaratnya sukunya harus variabelnya sama. Ya, tadi kan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z gitu. Nah, itu variabelnya sama. Nah, kesimpulan yang sebenarnya itu yang disebutkan Novus, bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu bisa dilakukan syaratnya suku-sukunya sejenis. Nah, balik lagi ke awal tuh. Suku-suku sejenis itu yang memiliki variabel dan pangkatnya yang sama, ya. Nah, ya. Jadi tidak cukup variabelnya sama. Ya, ini Bapak coba nih kesimpulannya nih. Sudah terlihat, Nak? Nah, ini ya. Jadi Bapak mempertegas di sini kesimpulan materinya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada bentuk aljabar yang suku-sukunya sejenis. Nah, suku-suku sejenis itu sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Di sini Bapak hanya mempertegas bahwa suku-suku sejenis adalah suku-suku pada bentuk aljabar yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Nah, ini contoh soalnya tuh. Gimana kalau ada soalnya ada pangkat 2-nya? Ya kan? 2x kuadrat itu tidak sejenis dengan 5x. Karena variabelnya saja yang sama x, tapi pangkatnya berbeda. Nah, jadi yang sejenis itu 2x kuadrat dengan min 3x kuadrat. Variabelnya x, pangkatnya juga 2. 5x dan min 3x, kemudian 5y dan min 4y. Maka diselesaikanlah hitungan yang sejenis. Kemudian kalau simbol, ya sama. Simbol itu kan variabel kan. 3 persegi ditambah 2 elips, dikurangi 5 persegi ditambah 1 elips. Ya berarti yang persegi dengan persegi, yang elips dengan yang elips. Oke. Ya, gitu ya Nak ya pertemuan kita hari ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, Puput silahkan Put. Ya, tadi Puput bertanya kalau ya tidak sejenis gimana Pak, bisa dijumlahin nggak? Ya nggak bisa dijumlahin. Ya misalkan nih 2x ditambah 3x. Nah, itu kan sejenis tuh variabelnya. Maka bisa dihasilkan jadi 5x. Tapi kalau misalkan 2x tambah 3y, oh itu nggak bisa dihasilkan. Karena variabelnya berbeda, x dan y. Ya. Sampai sini paham, anak-anak? Paham, Pak. Iya, alhamdulillah. Paham semuanya ya. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Kalian luar biasa sudah aktif partisipasi pembelajaran kita mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar selama 2 hari ini, baik di aktivitas classroom maupun di Jimit hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan kalian semuanya sehat semuanya, agar nanti bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai operasi aljabar, ya, perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Ya, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Coba Ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum kita pulang, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Novus. Ya, anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.